Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menemani Anda semua melihat film Kun Fayakun. Buat saya film ini bukan sekedar film, tapi satu pengajaran buat saya pribadi tentang bagaimana saya mengenal Allah kembali. Saya sering bertanya kepada jamaah yang sharing kepada saya, kalau kita sakit, kemana kita datang? Ke dokter. Kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Allah Karim. Hidup kita kalau punya masalah, punya hajat, terus kita nggak datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berarti kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor, mobil kita yang rusak. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah. Dari Ibnu Abbas, dia bercerita, aku pernah satu onta dengan beliau, dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada aku, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Pengajaran Rasulullah terhadap Ibnu Abbas menjadi pengajaran buat kita semua. Apa kata Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah supaya Allah menjaga kita. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kemudian kita yang mau minta, mintalah pada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita mau meminta, ya, mau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya dari Allah. Film ini insya Allah akan menemani kita belajar bagaimana kekuatan doa bekerja, bagaimana kepercayaan terhadap Allah tidak akan sia-siakan, bagaimana ikhtiar seorang hamba mendapatkan pertolongan Allah, lalu Allah bimbing sampai kemudian dia mendapatkan pertolongan yang dimaksud. Dan rasanya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Kalaupun dia tidak punya masalah, pasti dia punya keinginan. Selamat menikmati film Kun Fayakun. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan Kun Fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada waktu, jika berkenan, jelajahi website www.wisatahati.com. Kita berbagi spirit, berbagi motivasi di sana tentang pengalaman kita, berkenalan dengan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan berada, dan kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Kaca cermin bingkai, kacanya kaca, kaca cermin bingkai, kacanya kaca, kaca cermin bingkai,
Bagaimana, Pak? Kita belum ada rezeki hari ini, Bu. Bu, besok Bapak akan berangkat lebih pagi lagi, Bu. Bapak udah jalan sampai... Iya, Ibu tahu. Bapak sudah kerja keras. Kalau sekarang belum berhasil, ya itu karena begitulah kehendak Allah. Yang penting kita jangan putus asa. Besok Bapak akan coba lagi, Bu. Bu, masih lama ya? Lapar nih, Bu. Sebentar lagi, sabar. Sambil nunggu masakannya selesai, kamu belajar dulu, Gi, sama abangmu. Wan, ajak adik kamu belajar nih, Wan. Ya, Bu. Ah, ibu sih aneh. Orang lapar kepengen makan, malah disuruh belajar. Lagian kan gak ada PR. Masa belajar? Ana nonton TV aja dulu deh. Nah, anak. Mana kamu? Panggil tuh sama ibu. Mau ke rumahnya dia nonton TV. Sini. Wan, Iwan, sudah Wan, pasal saja, Iwan. Biarkan dia nonton TV. Ibu memang sudah janji kalau hari libur sekolah dia boleh nonton TV. Nanti saja kalau makanannya sudah siap, kamu panggil dia pulang ya. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang kamu lanjutkan belajar sana. Iya deh, Bu. Wan, Ya, panggil adikmu, makanannya sudah siap. iya, Bu. Pak, Ibu bikin Bapak kaget aja. Bapak mau makan sekarang? Apa nunggu anak-anak makan dulu? Bapak nggak makan? Nggak kepengen makan? Itu udah cukup tuh. Katanya Ibu, nasi hanya cukup untuk sarapan anak-anak besok. Iya sih. Insya Allah anak-anak masih bisa makan nasi besok sarapan. Tapi untuk malam ini ibu sudah menyisihkan sedikit nasi untuk bapak. Bapak kan capek seharian keliling-keliling jalan kaki. Nggak usah, Bu. Singkong rebus ini aja sudah cukup buat Bapak. Ibu aja yang makan nasi jatahnya Bapak ya. Ibu simpan saja nasinya untuk jatah Bapak sarapan besok ya. Bapak kan butuh tenaga untuk jalan keliling-keliling ya. Nggak usah, Bu. Ibu aja yang makan. Lagi pula besok Bapak niat puasa. Besok kan hari Sabtu, Pak. Bapak puasa apaan? Puasa. Semoga Allah memudahkan kita dalam rezeki. Amin, insya Allah. Tapi
Apa Bapak tidak capek jalan keliling-keliling jauh? Ibu kok aneh sih? Setiap Ramadan Bapak dagang keliling-keliling tetap puasa, Ibu nggak paham. Sekarang kok begitu? Ya sudah, kalau gitu Ibu simpan saja nasinya untuk Bapak sahur Nggak ya. usah. Ibu aja yang makan. Bapak tahu Ibu dari kemarin malam belum makan nasi kan? Kalau Bapak tadi pagi kan udah sarapan. Lagi pula beberapa malam di bulan Ramadan kita sahurnya hanya pakai air putih atau air teh. Pokoknya udah, nggak usah dipikirin soalnya Bapak. Ibu aja makan nasinya Bapak ya. Ya. Ya Allah, suamiku telah berusaha sekuat tenaganya untuk menggapai rezeki darimu. Dan inilah yang kami miliki sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan makanan ini menjadi berkah bagi anak-anak kami. Dan menjadi penguat badan dan jiwa anak-anak kami, ya Allah. Sehingga mereka menjadi anak yang pandai dan soleh. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Iwan. Masuk Bang. Makasih deh, cuma mau manggil anak. Oh. Bang, dipanggil tuh. Ada apa sih? Dipanggil tuh. Ya, sini bentar, abang mau ngomong. Ada apa? Mau ada izin dulu sama ibu. Pulang yuk, ibu udah selesai masak, ada nasi sama sayur. Ayo kita makan. Sebenarnya aku udah kenyang makan jajanan dari Hendy. Ada nasi ya? Ada, sama sayur. Ayo. Bapak? Duh, kenapa digosok terus sih Pak itu kaca? Perasaan Ibu lihat udah bersih. Perasaan Bapak sih paling nggak kaca ini bakal laku besok. Makanya Bapak gosok terus sambil mohon sama Allah biar kaca ini bisa cepat ada yang beli. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Kalau Bapak ngizinin, Ibu mau pinjam uang ke tetangga. Ibu Harun sih udah sering, Pak, nawarin kalau kita perlu uang. Dia tahu keadaan kita, Pak. Ya, kalau ini sih kalau Bapak ngerasa yakin seperti tadi Bapak bilang bisa ngejual kaca, besok pagi Ibu mau pinjam uang sama Ibu Harun untuk belanja. Insya Allah kalau sore Bapak pulang, Ibu bisa kembalikan uangnya. Ya Pak ya? Jangan, Bu.
Sebelum kita minjem uang sama tetangga, sebelum kita minta tolong sama sesama manusia, kita minta tolong dulu sama Allah. Untuk sarapan anak-anak besok kan ada. Yang jadi masalah kan makan siang. Artinya kita belum kepepet-pepet banget untuk minjem uang. Dan kita masih punya waktu ikhtiar dari pagi sampai siang. Nanti malam Bapak mau sholat malam, mau tahajud, Bapak mau mohon sama Allah agar kaca ini bisa laku, kejual kaca yang ini aja, yang ini doang nih. Sampai ada yang nawar cukup balik modal aja, Bapak lepas ini kaca. Bahkan kalau ada yang nawar 25.000, Bapak lepas. Nah, pas Bapak dapat duit, Bapak langsung pulang ke rumah, langsung Bapak kasih duitnya ke Ibu. Ibu langsung belanja. Ya, Ibu sih ikut gimana Bapak aja deh. Tolonglah suamiku. Jangan kecewakan dia. Di sini bener lo bisa main kagak sih? Bisa, pulang. Oke. Waduh, baru main catur. Gimana bang? Aman? Aman. Pala lu peyang aman. Bubar, jam 3 ini. Pukul kentongan. Ya bang, ya. Ya Allah, ku bawa kaca ini kepadamu ya Allah. Di keheningan malam ku memohon agar kaca ini besok bisa laku ya Allah. Bukakanlah rezeki untukku ya Allah. Bu, mau berangkat ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Adan, kita ke pasar yuk. Iya Bu. Aduh, saya nggak ke pasar dulu, Bu. Nggak ke pasar. Memang kenapa Bu? Lagi males ya Bu? Atau mau belanja di tukang sayur?
Aduh Bu, jangan belanja ke tukang sayur, kan mahal. Ibu Harun aja yang banyak uang mau loh jalan sendiri ke pasar. Katanya dia mau nawar sendiri. Soalnya dia nggak percaya sama pembantu barunya. Saya nggak belanja dulu ibu-ibu ya. Nggak belanja. Ya udah, kalau Ibu gak ke pasar, kita mau berangkat dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ardan. Ija ada apa Bu? Maaf, Ibu nggak punya uang ya untuk belanja. Bu, alhamdulillah saya punya rezeki lebih. Gimana kalau Ibu pakai uang saya aja dulu? Terima kasih Bu Ija. Tadi bapaknya anak-anak pesan, insya Allah dia pulang cepat hari ini bawa uang belanja. Ya udah, daripada nunggu lama-lama, sekarang aja kita belanja. Ibu pakai uang saya aja dulu. Gak usah Bu Ija, terima kasih. Nanti bapaknya anak-anak marah. Atau gini aja, Ibu mau belanja apa? Biar saya belikan dulu ya. Terima kasih Bu, terima kasih sekali atas pertolongannya. Tidak apa-apa, saya tunggu bapaknya anak-anak pulang. Ya sudah, kalau gitu saya pergi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacanya kaca. Kaca cermin pink. Ya Allah, panjang angan-angankah namanya kalau saya dengan modal gerobak dorong seperti ini menginginkan memiliki toko sebesar itu di kelak kemudian hari. Alah, ngapain pula kau bertengger di sini macam tai burung aja kau? Udah pergi. Ada mobil mau masuk itu. Udah pergi kau. Ya, terus. Ayo, goyang sedikit. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantangnya jam berapa ya Pak? 11-10 menit. Terima kasih Pak. Harus bawa uang. Kacanya kaca. Kaca cermin bingkai.
Hamba lelah, hamba letih, tapi hamba tidak boleh berhenti, tidak boleh putus harapan. Ya Allah, akankah pertolongan-Mu datang? Ya Allah, hamba harus bawa uang untuk anak hamba. Ya Allah, hamba lelah sekali. Kaca. Berapa ini, Pak? 45.000, Bu. 25.000 kali. Subhanallah. 40.000, Bu. Nah, gini aja. Kalau 30.000 saya ambil, tapi kalau enggak ya udah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjawab doaku. Iya deh. Bu, cepat Bu, cepat. Bu. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mung, tolong Mung. Cepat Mung. Ya Allah, ya Allah. Ada apa, Bang? Ya Allah, sabar, angkat kakinya Mung. Mereka memecahkan kaca saya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Pak, sabar, Pak. Kaca saya. Sabar, Pak. Mereka memecahkan kaca saya. Pak, istighfar. Pak, mereka sudah pergi, Pak. Mereka sudah nggak ada. Istighfar. Ya Allah, Pak. Sendiri Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Bang. Ayo ambilin minum ya. Puasa. Subhanallah, puasa, Mung. Pak, kalau begitu kita istirahat di dalam, Pak. Ayo, Pak. Kita ke dalam ya. Tubuh saya kotor. Saya belum wudu. Dan tadi saja kalau saya sudah berwudu. Mung, ini gimana, Mung? Lu nanya gue sih. Ya Allah. Pak. Istighfar, Pak. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Mung, tolong bikinkan teh manis. Cepat, Mung. Iya. Tunggu Bang ya, sebentar ya. Kenapa, Pak? Saya puasa. Subhanallah. Tidak baik hukumnya. Dalam kondisi seperti ini, Bapak memaksakan puasa. Mung, cepat bikin teh manis.
Bapak. Maafkan Bapak, Bu. Tapi ini adalah rezeki dari Allah. Pantang ditolak. Ya Allah, hamba harus bawa uang untuk anak dan istri hamba. Saya permisi. Pak, sekarang Bapak mau kemana? Baiknya Bapak istirahat saja dulu. Bapak bisa pulang ke rumah, ketemu anak sama istri. Iya, Pak. Daripada nanti Bapak jatuh lagi, lebih baik Bapak pulang. Saya harus terus berikhtiar, Pak. Saya harus pulang membawa uang untuk anak dan istri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak. Ini ada sedikit rezeki, Pak. Enggak, Pak. Pak, jangan menolak rezeki, Pak. Terima, Pak. Ya Allah, doa hamba Engkau dengar. Tapi mengapa Engkau memberiku sedikit, ya Allah? 5.000. Bu, Anang ke Hendy aja ya, Bu. Anang mau minta makanan sama ibunya Hendy. Jangan, Ang. Sabar. Bapak pasti pulang sebentar lagi. Bu, ibu kan bisa utang Bu ke warung. Nanti dibayar Bu kalau Bapak pulang, Bu. Iya, ibu kan bisa utang. Aduh, diam! Kalian dengar gak sih ibu bilang apa? Tunggu, sabar sampai Bapak pulang. Ya Allah, maafin hamba. Uang ini cuma untuk makan anak hamba. Anak hamba menunggu. Anak hamba menunggu. Mohon kirim bantuan ganti dan 1 monitor di kopi Kanjeng 1 sudah dikirim bantuan. Mau kemana? Jangan masuk! Jangan masuk!
puasa? Puasa apaan? Ibu nggak tahu pastinya. Yang pasti Bapak punya permohonan pada Allah. Dan untuk menunjukkan kesungguhannya, Bapak berpuasa. Soalnya udah lama Bapak jarang punya duit. Dagangannya aja jarang laku. Ya kan, Bu? Yang pasti Bapak memohon sesuatu yang terbaik untuk kita semua pada Allah. Soalnya yang ada di pikiran Bapak itu cuman kita, terutama kalian berdua. Makanya kalian jangan menyakiti hati Bapak ya. Belajar dan sekolah yang rajin. Nah, di rumah tuh belajar. Dia cuma nonton TV doang. Anang, Tahu. Rasain, aku sih nggak sabaran. Pak. Yuk, apa nggak apa-apa? Hah? Pak, ayo, Bapak ambil Bapak ambil cepet. Ibu dapat ini semua dari mana? Ceritanya panjang, Pak. Ibu dapat ini semua dari mana? Ibu ngutang ya? Hah? Ibu ceritakan ya. Wan, Nang, ini dari mana ini? Pak, nanti kami ceritakan semuanya. Sekarang lebih baik Bapak keringkan badan dulu, ganti baju supaya nggak masuk angin ya. Ibu siapkan air hangat. Ini dari mana ini? Hah? Sekarang ibu cerita apa yang terjadi? Tadi siang, kira-kira jam 11-an ya, Wan ya? Bu, Iwan ke masjid dulu ya. Oh, ke masjid mana? Zuhur kan masih lama. Masjid Atawab, Bu. Di mana itu? Itu yang dekat sekolah Iwan. Masya Allah, Wan, itu kan jauh. Kenapa tidak sholat di musola kampung saja sih? Kan insya Allah tidak ada bedanya. Ya, Bu. Di musola banyak teman-teman Iwan, Bu. Sholatnya pada bercanda. Iwan kan mau sholat yang khusyuk, Bu. Iwan mau berdoa sama Allah supaya Bapak dapat duit hari ini. Tapi ibu nggak pegang duit, Wan, untuk ongkos kamu naik angkot ke sana. Kalau kamu sholat di musola kampung kan nggak perlu pakai ongkos. Nggak apa-apa, Bu. Iwan jalan kaki aja. Hah? Ya Allah, Wan, itu kan jauh. Nggak apa-apa, Bu. Ya hati-hati tapi ya. Ya. Jangan lupa bawa payung. Ya, Bu. Nanti hujan. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Siapa, kata Allah, yang bisa menghilangkan kesulitan bila seseorang berdoa kepadanya? Cuman Dia, Allah, yang bisa menjawab segala doa dan menghapuskan kesulitan-kesulitan kita. Ya Allah, tadi saya lihat ibu saya sedih dan menangis. Bapak saya sedang berjualan kaca, ya Allah. Saya berdoa, mudah-mudahan Bapak bisa pulang bawa duit. Kasihan Bapak, kasihan Ibu, kasihan juga adik saya Anang, ya Allah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah,
Sendal sama payung saya ada yang curi. Mudah-mudahan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Amin. Sering dek sholat di sini. Saya baru pertama Pak sholat di sini. Saya juga baru pertama sholat di sini. Sepi ya masjid ini. Saya tadi lihat adik sholat, khusyuk sekali, terus panjang. Saya senang bisa melihat anak muda yang sholat sekhusyuk itu. Pasti banyak permintaan sama Allah ya. Mau menghadapi ujian sekolah. Enggak Pak. Atau habis diputusin pacar. Bukan Pak. Saya berdoa supaya bapak saya dapat uang hari ini. Bapak nggak punya duit lagi. Tinggal di mana dek? Jauh Pak, di kampung Sawah Udik. Loh, terus tadi kesininya naik apa kalau nggak punya uang? Saya kesini jalan kaki. Itu sendal sama payung yang di depan itu punya kamu? Iya, emang tadi saya taruh sendal saya di depan. Itu sendal sama payung saya. Emang kenapa Pak? Hati-hati loh dek. Tadi barusan payung sama sendal saya hilang. Oh, pasti sendal sama payungnya bagus ya Pak. Kalau sendal saya mah jelek, payung saya juga butut, maling juga males ngambilnya. Oh, pasti Bapak belum pulang karena sendal sama payung Bapak hilang ya Pak. Bapak tinggal di mana? Nggak jauh dari sini. Saya baru pindah ke sini. Oh, baru pindah. Ya udah, kalau begitu saya anterin Bapak pulang. Bapak bisa pakai sendal saya. Kaki Bapak kan halus, nanti kalau kena batu gampang sakit. Kalau saya sih udah biasa Pak, main bola aja telanjang kaki. Namanya juga anak kampung. Ayo Pak, mari saya anterin. Oke. Terus rencananya hari ini kamu mau mendoakan bapak kamu sampai maghrib? Sampai asar aja, rumah saya kan jauh. Nanti takut kemalaman ibu saya malah khawatir. Hujan tambah deras, lari yuk. Sebenarnya saya pengen kamu masuk buat jadi tamu saya. Tapi lebih baik kamu cepat pulang, temuin ibu kamu. Terus, nih, kasih ke ibu kamu. Ambil. Ayo ambil. Kasih ya, udah minjemin sendal terus nganterin saya pulang. Makasih Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Iwan punya duit. Bapak.
Ibu juga sempat panik, Pak. Ngelihat Iwan nggak bisa diajak ngomong. Yang kelihatan cuma nafasnya aja. Ya Ibu takut dia pingsan. Bu, ya kebayang lah. Lari dari Masjid At-Tawaf sampai ke rumah. Enak? Enak, Bu. Sebentar. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni. Astagfirullahaladzim. Bapak hampir menghujat Allah, Bu. Kepercayaan Bapak hampir hilang bahwa pertolongan Allah akan datang. Jujur saja, walaupun mulut Bapak tidak mengatakan, tapi hati kecil menyaksikan bahwa Allah memperhatikan kita. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya sudah, Pak. Nanti Bapak tambahkan sholat tobat di sholat malam Bapak ya. Sudah azan, Pak. Ajak anak-anak sholat di musola ya. Sambung sampai Isya. Nanti insya Allah Bapak pulang, Ibu sudah selesai masak. Ibu tinggal di rumah aja, sholat di rumah. Nanti kita makan sama-sama ya, Pak. Kasih. Yang terima kasih itu Ibu, Pak. Yang terima kasih itu anak-anak. Bapak setiap hari kerja keras untuk kami semua. Tidak banyak yang bisa Bapak kasih sama kalian. Ibu, yang penting Bapak tidak pernah berputus asa. Bapak tidak pernah putus harapan pada rahmat Allah. Ibu dan anak-anak hanya bisa bantu doa. Ibu pesan, Bapak jangan lupa doa khusus untuk Anang ya. Ibu lihat, dia masih suka malas beribadah, Pak. Cuma Bapak akan doa khusus untuk Anang supaya rajin sholat. Makasih. Sudah, Pak, nanti terlambat. Ampuni hamba yang telah sempat gamang dan kehilangan keyakinan atas pertolongan-Mu, ya Allah. Ampuni hamba yang hampir berprasangka buruk kepadamu, ya Allah. Ampuni hamba yang hina yang tak mampu membayangkan rencana-Mu yang sempurna.
Ya Allah, terima kasih Engkau telah mendengar doa saya. Makasih ya Allah. Saya janji akan terus ngejaga sholat dan terus doain ibu bapak. Jadikan juga adik saya Anang menjadi anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, besok saya akan sholat di Masjid At-Tawab. Semoga saya juga ketemu dengan orang kaya yang kehilangan sendal, seperti cerita Bang Iwan. Saya janji deh minjemin sendal saya dan nganterin orang kaya itu pulang sampai ke rumahnya. Amin. Nang, kamu ini makan seperti orang habis puasa 1 minggu. Bukan, udah lama masak soto. Emang dagingnya gede-gede lagi nih. Ibunya Hendy seminggu masak soto. Tapi gak seenak soto bikinan ibu ini. Ini semua salah Bapak. Maafin Bapak ya. Nggak apa-apa dong Pak. Dulu juga waktu Bapak punya uang, temannya Iwan sama temannya Anang sering makan di sini kok. Ibu selalu ngajak mereka makan kalau mereka lagi main di sini. Ya kan Bu? Jadi nggak apa-apa dong Pak. Sekali-kali si Anang makan di rumah mereka. Ya memang begitulah seharusnya bertetangga. Saling memberi, saling menerima, saling memperhatikan. Apalagi dengan sesama muslim. Sudahlah, itu semua sudah terjadi. Tidak ada salahnya kalau kita menerima. Tetapi tetap saja tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ke depan, kita harus menjadi keluarga pemilik tangan yang di atas. Gimana caranya Pak? Bapak berhenti aja di tukang kaca. Mendingan Bapak kerja di kantornya bapaknya si Amir. Kalau enggak seperti teman Anang di sekolah Pak. Bapaknya kerjanya di Bulog. Enak, duit jajannya banyak. Pasti besar kan gaji bapaknya. Anang, Bapak tidak akan meninggalkan pekerjaan Bapak yang sudah Bapak jalani selama 13 tahun. Dan selama itu pula kita tidak pernah kekurangan kan. Kita cukup-cukup saja. Baru setahun terakhir ini aja pendapatan kita kurang. Iya kan ya Bu? Iya. Pas mulai naik-naikan sekolah. Soalnya uang simpanan Bapak dan Ibu dipakai untuk bayar sekolah. Artinya pekerjaan tukang kaca itu bukan penyebab kita menjadi seperti ini sekarang. Dulu aja kita masih bisa nabung, masih bisa nyimpan uang. Ya kan? Maksudnya kita bisa lebih baik daripada sekarang ini. Kalau kita meningkatkan ikhtiar kita. Apalagi yang perlu ditingkatkan, Pak. Bukannya Bapak sudah kerja keras jual kaca dari pagi sampai sore. Masa Bapak mau jual malam-malam? Kacanya memangnya ada yang beli, Pak? Memang nggak ada Bu yang namanya jual kaca malam-malam, nggak ada. Maksudnya kita ikhtiarnya siang dan malam. Bapak akan berusaha keras untuk merubah nasib keluarga kita. Tetapi Bapak tidak bisa berikhtiar sendiri. Kalian semua harus ikut berikhtiar. Kita semua harus berikhtiar agar keluarga kita tidak hanya menjadi keluarga tukang kaca, tetapi menjadi keluarga pemilik toko kaca atau pengusaha kaca. Bapak mau Iwan sama Anang kerja juga? Ikhtiar. Kita semua harus berikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah mau menurunkan rizkinya kepada kita. Kita harus menghidupkan malam, qiyamul lail. Sholat fardu berjamaah dengan qobliyahnya, dengan ba'diyahnya, sholat duha, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya.
Kita ini orang miskin, saudara-saudara kita miskin, teman-teman dekat kita miskin, nggak ada tempat untuk meminjam, apalagi meminta. Hanya ada satu tempat untuk memohon, yaitu Allah. Nggak ada yang lain. Kalau kita ingin merubah nasib keluarga kita harus memohon kepada Allah. Dan Allah sangat menyukai satu keluarga di mana para anggota keluarganya bersungguh-sungguh dalam menegakkan sholat. Kenapa? Bisa sholat subuh? Anu bisa sholat malam? Bang Iwan aja sering gak sholat. Dulu, ibu juga pernah tidak sholat. Ketinggalan terus sholatnya. Tapi alhamdulillah, sekarang sholat ibu terus-terusan deh. Nah, yang bapak kalian maksudkan itu, kita harus terus bisa mendekatkan diri pada Allah dengan sholat kita. Sehingga setiap hari kalau sholat kita khusyuk, insya Allah kita akan sampai pada titik kesempurnaan. Dan hubungan kita yang terjalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun semakin dekat. Dan pada saat itulah kita memohon kepada Allah. Ya Raja, 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 ya Razak, 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 ya Razak. Nanti tolong laporkan ke saya. Makasih. Ya. Saya gimana ya? Bagaimana anak ibu? Anak. Oh maaf, silakan masuk dalam saja langsung. Iya mas. Baik. Ya Allah nak. Maaf ibu. Saya mau lihat anak saya. Oh boleh, silakan masuk. Tapi adanya nunggu di luar dulu ya, sebentar ya. Ya udah. Mainnya sih di tempat bahaya. Aduh, udah nggak apa-apa Bu, Ana nggak sakit kok. Gak sakit bagaimana? Kamu di rumah sakit. Udah, sekarang kamu tidur, istirahat. Ya Bu, ya. Ya dikasih tahu orang tua. Baiklah Pak, silakan Bapak mengurus putra Bapak. Nanti kalau udah selesai Bapak bisa menemui saya di kamar. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Terus, Jeffrey ruangan berapa ya? Oh bapak, silakan langsung masuk saja ke dalam. Makasih. Masya Allah, Jeffrey. Oh, gimana nih Sus? Anak bapak belum siuman pak. Tapi bisa dipindahkan ke ruang rawat kan Sus? Oh bisa saja, tapi maaf harus menyelesaikan biaya administrasi dulu. Jok, kamu urus administrasinya ya. Baik, pindahin Jeffrey ke ruang VIP. Mari pak, saya antar. Jok, tolong kamu tanyakan ke suster korban yang ditabrak Jeffrey itu sekarang dirawat di mana. Kalau gitu kamu pesankan ruangan buat dia juga, Jok. Atau enggak, satu kamar ruangan yang 2 kasur, jadi bisa barengan sama Jeffrey, ya?
Apa sih Mas Bram? Tidak baik. Lagi pula malu sama paman dan bibi. Mereka udah tidur. Kamu jujur saja pada paman dan bibi. Apakah benar berita-berita yang mengatakan bahwa Bram telah meninggalkan kamu? Ibu. Tari? Jadi anak bapak yang sudah menabrak anak saya. Sebaiknya kita bicarakan di luar. Kenapa kehadiran kamu selalu membawa celaka dalam kehidupan saya, Bram? Dulu bujur rayu kamu hampir saja merenggut kehormatan saya. Lalu kamu tinggalkan saya demi gadis kota yang kaya raya. Sekarang, anak keturunan kamu membuat anak saya celaka. Aku minta maaf, Tar. Aku menyesal atas semua yang dulu pernah aku lakukan sama kamu. Demi Allah, sekarang aku sudah bertobat. Dan demi Allah, sekarang tinggal kamu dari sekian banyak orang yang dulu pernah aku zolimi, yang belum sempat aku minta maaf. Aku bukannya tanpa usaha. Selama 2 tahun belakangan ini aku berusaha cari kamu. Aku coba lewat koran, radio, bahkan sempat beberapa kali disiarkan di TV. Tiap malam juga aku terus berdoa sama Allah supaya Dia mengizinkan aku untuk bisa ketemu kamu lagi dan minta maaf sama kamu. Karena aku ngerasa kamu orang yang paling aku zolimin. Nah, syukur alhamdulillah sekarang akhirnya saya bisa ketemu dengan kamu. Anak kamu nabrak anak saya dan kamu syukuri hal itu. Maksud aku bukan begitu, Tar. Maaf. Anang di dalam, tapi dia baik-baik saja, Pak. Pak, saya minta maaf anak saya yang nabrak anak Bapak. Tapi saya janji, Pak, saya akan tanggung jawab sampai anak Bapak sembuh. Kamu kok ada di sini? Iya, saya Iwan, kakaknya Anang. Adik saya yang tertabrak motor. Maafkan Bapak, Wan. Anak Bapak yang nabrak adik kamu. Maafkan Bapak ya. Bapak ini loh yang waktu itu ngasih duit ke Iwan 200.000. Sudahlah Bu, pasrahkan anak sama Allah. Insya Allah anak akan baik-baik saja di rumah sakit. Tapi kalau malam ini ada apa-apa sama Anang bagaimana, Pak? Bapak sih coba tadi, maksa aja supaya kita nginep di rumah sakit. Bu, Ibu tadi lihat kan kalau Anang baik-baik saja. Dokter itu cuma pengen lihat 1 malam ini bagaimana perkembangan Anang. Kalau Anang nggak apa-apa, besok juga udah boleh pulang.
Kalau menurut perasaan Bapak, si Ana nggak ada luka yang serius. Kalau menurut kamu gimana? Ya, orang kemarin aja si Ana ngajak Iwan tidur di rumah sakit, Bu. Dia bilang gini, kasurnya empuk, Wan. Tempat tidurnya pakai pel. Kamarnya dingin pakai AC. Besok kalau kita datang, Iwan disuruh bawa kantong plastik. Buat apa? Katanya sih buat bawain makanan yang ada di kulkas. Rupanya kulkasnya penuh makanan, Bu. Malahan besok kalau Iwan datang lagi, Iwan disuruh ngajak teman-temannya dia tuh yang di CS. Biar bisa ngerasain enaknya rumah sakit. Kasar tuh si Anang. Ngerasain enaknya rumah sakit? Iya, Bu. Nih, kenalin, ini semua teman-teman gua. Yang pakai baju merah, Amir. Jeffrey. Ini yang gendut nih, namanya Hendy. Gendut nih. Jeffrey. Bu, Ya. Pak Brahmasto mengundang kita ke rumahnya. Apa kita datang ke rumah dia? Untuk silaturahmi. Katanya kalau kita nggak mau datang, dia yang mau kesini. Untuk apa sih Pak silaturahmi sama dia, orang dia sudah nabrak anak kita kok. Bu, Ibu jujur sama Bapak. Ibu masih nyimpen rasa sama Pak Bram. Pak. Bapak ini ngomongnya ada-ada saja. Asal Bapak tahu ya, Pak Brahmasto itu adalah orang yang paling Ibu benci di seluruh dunia. Itu artinya Ibu masih terus menyimpan dendam di hati Ibu kan? Dan terus sampai ajal Ibu datang. Apa nggak rugi? Bu, justru Bapak yang cemburu, Bu. Sikap Ibu kayak begitu terus sama Pak Brahmasto. Itu mungkin. Artinya kan Ibu masih nginget dia terus. Dan mungkin masih nyimpen perasaan kali. Masih nyimpen perasaan kali, masih inget dia. Bapak ini nggak dengar apa dari tadi Ibu bilang Ibu itu benci sama dia. Bapak percaya, Bu. Tapi Bapak lebih senang kalau Ibu bisa melepaskan rasa dendam dan benci Ibu sama Pak Bram. Dan menganggap Pak Bram itu jadi bagian masa lalu Ibu. Bapak lebih senang kalau Ibu bilang, Pak, ini loh Pak Brahmasto, dulu nih deket sama Ibu. Untung nggak jadi. Coba kalau jadi, wah bisa nggak ketemu sama Bapak dong. Ya kalau Bapak mau silaturahmi sama dia, Bapak aja sendiri. Gak perlu ajak Ibu sama anak-anak. Emang kenapa? Ya karena persyaratannya memang seperti itu. Bapak pergi ke sana sendiri. Paling Pak Brahmasto minta maaf sama ngasih uang. Ibu boleh masuk. Pak Ardan? Pak, ini ada tanda rasa simpati sekaligus permohonan maaf karena Jeffrey sudah mencelakakan anak. Mohon diterima ya Pak. Silakan Pak. Ya Pak, ambil Pak. Boleh saya lihat Pak? Boleh silakan. Subhanallah. Apa ini tidak terlalu berlebihan, Pak? Saya rasa tidak, Pak. Malah mungkin kurang. Kalau dikaitkan dengan janji saya ke diri saya sendiri untuk minta maaf sebisa mungkin dengan orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Maaf, Pak Ardan. Istri Bapak itu Saya ada... tahu, Pak. Saya tahu. Saya mengerti kenapa dia tidak bisa memaafkan saya. Ya paling tidak Allah sudah mempertemukan saya dengan dia. Jadi akan lebih mudah buat saya untuk menunjukkan rasa penyesalan sekaligus memohon maafnya. Abraham, Allah Maha Sempurna dengan segala rencananya.
Kalau bukan karena keyakinan saya bahwa pertemuan kita ini adalah bagian dari rencana Allah, saya tidak akan menerima uang ini, Pak. Anak saya Anang sudah sehat kembali seperti sedia kala, dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia pernah tertabrak. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menerima uang santunan ini untuk dia. Tapi kalau Pak Bram berkenan, saya akan menerima uang ini sebagai pinjaman yang pada saatnya nanti insya Allah akan saya kembalikan berikut perhitungan untung ruginya. Maksud Bapak? Uang ini akan saya pergunakan sebagai modal usaha, Pak. Saya akan membuat perhitungan untung ruginya, dan saya akan berbagi keuntungan kepada pemilik modal, sekaligus juga mencicil pinjam. Nggak perlu, Pak Ardan. Saya ikhlas ngasihnya. Saya juga ikhlas, Pak, berbagi keuntungan kepada pemilik modal. Ini kalau sudah begini urusannya panjang nih, Pak. Ini udah ngomongin soal bisnis ini. Ya, boleh. Coba Pak Ardan bikin hitung-hitungan modal yang Pak Ardan butuhkan, ya urutan-urutan kasar aja lah. Karena buat saya, Pak Ardan, bisnis itu bisnis. Jadi kalau mau nyemplung, jangan tanggung-tanggung. 50 juta mau bisnis apa? Bisnis kaca, Pak. Kaca? Kenapa, Pak? Oh, enggak apa-apa ya terserah. Kalau mau bisnis kaca, mau bisnis minyak, terserah. Yang jelas bisnis is bisnis. Cuma Pak Ardan ya, ini kan pembicaranya sudah bisnis. Jadi saya rasa lebih baik bicaranya di kantor. Jadi besok Pak Ardan saya tunggu di kantor. Jadi pertemuan kita cukup di sini saja dulu, Pak. Ya, udah kalau misalnya Pak Ardan ngerasa cukup untuk hari ini. Toh besok-besok kita masih akan bertemu lagi dengan urusan lain. Bisnis. Kalau begitu, saya kembalikan cek ini kepada Bapak. Karena kita akan mengadakan hubungan bisnis. Iya, baik Pak Ardan. Bapak yakin ini semua jawaban dari Allah atas doa-doa dan ikhtiar kita selama ini, Bu? Ya memang Ibu harus melepaskan rasa sentimental masa lalu Ibu terhadap Pak Bram. Ya, biar bagaimanapun kan kita pernah sangat bersyukur, Bu. Ketika Iwan datang bawa duit 200.000, yang ternyata itu adalah pertolongan dari Allah lewat tangannya Pak Bram. Ya memang itu semua di luar jangkauan nalar kita ya, Bu. Ibu yang sekarang sudah berjodoh dengan Bapak, yang sudah jadi istri Bapak, ternyata masa mudanya pernah pacaran dengan Pak Bram. Ini Bapak serius, tolong dengerin Bapak. Ini menurut Bapak ya, Bu, di sisi kita setiap hari siang dan malam kita memohon kepada Allah agar Allah mau membukakan pintu rizki untuk keluarga kita, mau merubah nasib dari keluarga kita. Tapi di sisi lain Pak Bramasto pun begitu. Siang malam dia berdoa agar orang-orang yang dia zolimi dulu mau memaafkannya. Dan salah satu orang yang dia zolimi adalah Ibu. Subhanallah, doanya diijabah oleh Allah dalam satu helaan nafas manusia yang caranya tuh di luar jangkauan kita. Kun fayakun. Jadi kalau hati Ibu tetap menolak permintaan maaf Pak Bramasto, dan Ibu juga menolak rizki yang diberikan oleh Allah lewat tangan Pak Bramasto, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena tidak mau memberikan maaf kepada orang yang telah memintanya dengan tulus. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau Allah itu maafnya tiada batas. Selain itu,
merugi karena menolak rizki yang diberikan oleh Allah. Iya, Ibu ikhlas. Bapak kerjasama dengan Brahmasto. Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah melepaskan kekangan amarah dendam dari istri hamba ya Allah. Dan hamba berjanji kepadamu ya Allah akan makin mencintainya dan makin mencintainya karena dia adalah amanah darimu ya Allah. Bapak gombal. Mau bersyukur sama Allah aja, pakai dikeras-kerasin suaranya biar kedengaran ibu ya. Jadi begini rencana Bapak, Bu. Besok itu kan insya Allah Bapak ketemu dengan Pak Brahmasto, ya. Dan insya Allah juga di situ akan ada kesepakatan modal, Bu. Nah, kalau uang sudah di tangan kita, Bu, Bapak akan mensedekahkannya 10% kepada rumah yatim piatu, kepada panti jompo, kepada musola, masjid, atau kepada orang yang kita dengar lagi susah, atau orang yang kita lihat sedang susah. Karena Bapak percaya banget apa yang dikatakan teori Ustadz Muda itu, Bapak pernah baca bukunya, itu jadi sedekahkan 1, Allah akan mengembalikan 10. Kalau kita mensedekahkannya 10%, Allah akan mengembalikannya 100%. Oh. Hati-hati. Iya. Oh, salah. Ya, oh salah. Udah. Udah. Hati-hati. Sini Mas. Oke, hati-hati kebalik ya. Iya, Mas. Itu sebelah sana. Hati-hati. Iya. Pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Ardan. Waalaikumsalam, Pak Bram. Gimana? Pak Bram, saya tidak menyangka kalau pembukaan tokonya akan semegah ini. Tenang aja Pak Ardan. Ini yang jelas, semua karangan bunga yang ada di luar itu dari klien besar saya. Dan mereka berjanji akan memesan kaca-kaca untuk jendela kantor mereka dari Pak Ardan. Subhanallah. Tapi Pak, itu kan pekerjaan kontraktor, sedangkan saya ini cuma tukang kaca, tukang figura. Pak Ardan, apa nggak boleh orang meningkatkan posisi dan memperluas usaha? Harusnya boleh. Nah Pak Ardan, nanti di bagian depan sini Pak Ardan bisa menjual dan menerima pesanan kaca cermin dan figura. Terus di bagian belakang kita persiapkan bengkel untuk menerima pesanan lain semacam kaca-kaca jendela kantor atau ya apa aja lah. Tapi Pak, saya tidak berpengalaman dalam bidang itu. Pak Ardan, saya yakin Pak Ardan itu cuma butuh sedikit waktu untuk mengerti pekerjaan ini. Yang paling penting adalah bagaimana caranya memimpin karyawan. Nanti karyawan Bapak itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan sangat bisa dipercaya. Jadi Pak Ardan tinggal memimpin, membimbing dan memberikan contoh pada mereka bagaimana bekerja sesuai dengan syariat Islam.
siapa yang nanti mengunting pita, biar Bu Arda saja. Oh, jadi Pak Ardan gak jadi? Tidak jadi. Oh iya ya. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Bapak. Iya, iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Dari mana ini? Hah? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Maaf, Pak. Apa boleh saya ditemani anak-anak dan suami saya? Oh, boleh Bu. Mari Pak. Kita sama-sama baca bismillah ya. Lalu Ibu gunting. Biar Bapak baca tahu sendiri. Lalu kita bersama baca bismillah. Kemana ku harus mengadu, kemana harus ku datang, apalagi yang kan ku lakukan untuk dapatkan pertolonganmu. Aku letih dan aku lelah, tapi ku tak boleh berhenti. Aku percaya padamu. Aku akan terus berjalan.